Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan sebuah video atau satu video, yaitu pernyataan yang menurut saya sangat kontroversial ya, dari Guru Gembul. Penasaran pernyataannya? Ya nanti dulu, karena Guru Gembul itu selain membatalkan nasab Ba'alawi, yaitu para habaib, Guru Gembul juga membatalkan nasab Wali Songo. Jadi ini menariknya. Jadi kalau Imaduddin hanya membatalkan nasab Ba'alawi, nah Guru Gembul dengan metodologinya, maka dia juga membatalkan nasab Wali Songo. Nah, saya kira yang harus bereaksi ini bukan hanya orang-orang yang pro habaib, orang-orang yang mendukung Wali Songo juga harusnya bereaksi, karena ini udah keterlaluan, ini membahayakan. Saya sudah berkata berkali-kali, saya sudah bilang berkali-kali beberapa waktu yang lalu, pemikiran Guru Gembul membahayakan, jelas sangat amat membahayakan, karena dia menggunakan ilmu dengan metodologi yang dia buat sendiri, bukan dengan disiplin ilmu yang sudah ada sejak dulu, yang memang sudah dipakemkan bahasa kita kan sekarang. Jadi dia itu menggunakan ilmu yang dia buat sendiri, persyaratannya dan lain sebagainya lah, sehingga ya kacau nantinya. Seperti tafsir Al-Quran misalnya, kan kita semua tahu tafsir itu ada beberapa tafsir, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Kitab tafsir itu dari mulai Jalalain, terus Ibnu Katsir, biasanya teman-teman Salafi yang gunakan, dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Dan di Indonesia juga ada tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Habib Quraish Baharun, bukan Quraish Shihab maksudnya, Habib Quraish Shihab. Terus tentu mereka menafsirkan dengan metodologi yang sudah dipakemkan. Jadi persyaratan-persyaratan yang memang harus ada sudah jadi pakem, sudah jadi paten. Nah, kalau setiap insan, setiap orang memakai tafsirnya sendiri, maka nanti Al-Quran akan sangat kacau. Karena banyak kan sekarang orang yang menafsirkan Al-Quran dengan penafsirannya tersendiri. Banyak orang yang sekarang menafsirkan hadis dengan tafsirannya sendiri. Biasanya orang-orang semacam itu nanti yang membuat kacau di tengah masyarakat, karena dia membawakan hadis yang sahih, hanya pemikirannya yang tidak sahih, penafsirannya yang tidak sahih, begitu kurang lebih. Nah, bagaimana pernyataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak terbukti sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW? Kita saksikan bareng-bareng video yang berikut ini. Ya. Yang kemudian Robito Halawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. Ya. Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Terus dikatakan lagi bahwa Wali Songo itu kan dzurriyyah Nabi. Tidak terbukti. Tidak ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu dzurriyyah Nabi kan gitu? Saya mohon maaf, tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Ya, waktu itu. Tapi apakah keturunannya dari di mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, ya, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah
tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ya secara tesis yang dipakai kalimat kan. Iya. Kalau ada buktinya nih. Jadi saya juga sebenarnya dalam nasab Ba'alawi ini banyak orang yang akhirnya mengait-kaitkan dengan Wali Songo versus Ba'alawi. Oke, Guru Gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala Gembul apa Gembul ya? Guru Gembul gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Bagaimana? Teman-teman sudah disaksikan videonya? Nah begitulah kira-kira. Jadi kita semakin tahu cara berpikir Guru Gembul. Dulu mungkin orang-orang awam menilai Guru Gembul itu orang yang berwawasan luas, serba tahu segala topik pembicaraan. Padahal setelah kesini kita semua tahu Guru Gembul itu ketika berbicara agama pun berdasarkan cara berpikirnya dia sendiri, metodologi dia sendiri. Padahal di dalam agama, khususnya agama Islam, itu tidak bisa kita mengarang-arang kayak gitu. Kita harus punya rujukan. Makanya dalam Islam ada yang diistilahkan namanya sanad. Jadi sanadnya tersambung. Dari kita berguru ke siapa, guru kita berguru ke siapa, gurunya lagi berguru ke siapa, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Agar mata rantai emas itu tidak terputus, sehingga kita tidak melenceng dari tujuan dahulu sesuatu itu dibuat atau sesuatu itu dihukumi. Nah, kalau kita berpikir nanti secara sendiri-sendiri, nanti orang-orang yang punya idealisme kebarat-baratan, dia menafsirkan Al-Quran dengan cara berpikirnya kebarat-baratan. Ntar ya banyaklah, sehingga nanti Al-Quran sudah tidak murni lagi kalau tafsirnya sendiri-sendiri. Al-Qurannya murni, tapi penafsirannya udah nggak jelas. Begitu kurang lebihnya. Nah, itu aja teman-teman. Semoga ini bisa mencerahkan. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Paling tidak, ini sebagai informasi penyeimbang. Apabila teman-teman punya informasi yang salah, ini bisa jadi informasi penyeimbang sehingga nanti teman-teman bisa mengambil sikap dengan bijak, dengan baik tentunya. Itu aja dari saya. Saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.